Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Kapanpun waktunya teman-teman sedang melihat tutorial dari channel Bain Usnian Official. Nah, di sini teman-teman, saya akan membagikan sebuah cara untuk membuat footnote atau catatan kaki ketika teman-teman akan membuat sebuah makalah ataupun karya tulis ilmiah. Nah, jadi supaya teman-teman mengerti, silakan simak video ini sampai akhir supaya teman-teman tidak ragu untuk mempraktekannya lagi atau bingung. Nah, jadi teman-teman, yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu sebuah file atau tugas teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa mengikutinya secara langsung. Nah, jadi di sini saya memiliki satu buah file yaitu namanya file di Word. Nah, jadi ini kita buat nanti tutorialnya supaya teman-teman bisa mengikuti. Nah, jadi yang pertama yang perlunya teman-teman memiliki sebuah tulisan atau makalah teman-teman sebelumnya. Ini nanti akan kita contohkan bagaimana sih cara membuat footnote atau catatan kaki yang biasanya catatan kaki itu terlihat ada di bawah ini. Nah, di bawah ini misalkan ketika kita menggunakan tulisan orang sebelumnya yang sudah pernah membuat, seperti misalkan ini adalah kita ambil dari jurnal ataupun skripsi atau e-book yang ada di internet. Misalkan di era globalisasi, informasi bergerak sangat cepat dan menjadi pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan. Nah, misalkan ini adalah paragraf ini merupakan yang kita ambil dari jurnal. Nah, jadi kita sebagai penulisnya, apabila kita ingin menggunakan paragraf ini, kita ambil ke tulisan kita dan dimasukkan ke makalah kita ataupun skripsi kita. Kita perlu membuat adanya di sini catatan kaki. Nah, catatan kaki ini bahwa mengetahui bahwa tulisan ini adalah kita ambil dari tulisan orang-orang yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman sudah menyiapkan satu filenya, jadi teman-teman boleh mengikuti sampai akhir. Nah, di sini misalkan saya mencontohkan di sini ada di latar belakang di file saya di bab 1 pendahuluan. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Jadi apabila teman-teman membuat file agaknya lebih banyak lagi atau lebih dikembangkan lagi latar belakangnya supaya mudah dimengerti karya tulis ilmiahnya. Nah, ini sebagai contoh aja. Langkah pertama yang perlu kita buat untuk membuat catatan kaki itu tentu aja sumber yang sudah kita ambil, misalkan dari jurnal. Ini sudah saya siapkan jurnal atau buku. Nah, ini adalah buku, salah satu buku yang menjadi sumber makalah ini. Misalkannya Sari Al-Saf dan Mas, buku Ajar Digital Marketing dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang dirilis oleh Umisida Fresh tahun 2021. Yang kita ambil tulisannya adalah halaman 7. Nah, jadi ini nanti akan kita munculkan di bawah lembar kerja kita. Di sini tempatnya nanti. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita buat yaitu kita blok. Nah, kita blok tulisan yang kita paragraf yang sudah kita ambil tadi. Terus kita kembali ke reference. Jadi kalau teman-teman menggunakan Microsoft Word yang sudah lama ataupun yang terbaru, teman-teman bisa mengikuti aja ya. Dan nanti ada di toolbar reference, ke bawahnya ada insert footnote. Nah, jadi setelah kita
blok semua yang kita ambil ini tadi yang sudah kita kopas dari tulisan sebelumnya atau kita gunakan untuk penjelasan di tugas kita. Setelah kita blok, kita ambil ke reference, terus kita tekan insert. Nah, insert footnote nih, langsung tekan. Nah, jadi dia langsung muncul di bawah ini. Nah, jadi ketika kita udah tekan tadi, ini kita blok, sudah kita blok, jadi tekan insert footnote, jadi cari di reference. Nah, jadi di akhir dari paragraf ini, di akhir ini ada angka 1 atau kode di atas ini. Nah, kode ini menunjukkan bahwa di bawah ini akan ada referensi yang akan kita buat. Nah, jadi ini saya mencontohkan, sudah ambil sumber yang tadi, kita kopas saja. Nah, kita kopas saja, kita masukkan ke sini. Nah, jadi satu itu di bawah. Misalkan teman-teman ada sumber baru lagi yang teman-teman gunakan di dalam satu lembar kerja ini, dalam satu lembar berkas ini, teman-teman tetap bisa mengulanginya. Misalkan sumber yang kedua itu adalah Musnaini Digital Marketing Jawa Tengah, CV Vena Persada yang menerbitkan tahun 2020 halaman 88. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan lagi. Misalkan di sini kita anggap aja ini sebatas ini. Sebatas ini adalah penjelasan yang kita ambil dari karya tulis ilmiah sebelumnya, misalkan dari jurnal ataupun buku-buku ataupun yang lainnya yang memang sudah valid, yang kita gunakan untuk menjadi referensi dari lembar kerja kita. Nah, jadi di sini kita blok lagi, ulangi cara yang di awal tadi, di blok, terus kita kembali ke menu di toolbar reference, terus di sini kita tekan insert footnote. Nah, jadi untuk kode yang selanjutnya yang kita gunakan kedua kali, yang pertama kan di sini tadi yang kita buat footnote dari paragraf pertama itu ada kodenya 1. Dan ini adalah kodenya 2. Dari ini kita ambil tadi di blok sampai sini kodenya adalah 2. Jadi dia akan muncul di sini 2 juga kodenya, mengikuti. Nah, jadi baru kita masukkan lagi sumber yang kedua. Kita kopas aja. Kita kopas, baru kita masukkan lagi yang ke sini kedua. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita sudah selesai. Jadi halamannya juga kita masukkan supaya dosen kita ataupun guru-guru kita mau melihat, oh ternyata ini sebatas ini adalah kopas dari menuju pada sumber-sumber yang dia gunakan. Jadi dia muncul di bawah ini. Nah, dia dirapikan aja ya teman-teman supaya terlihat rapi dan enak untuk dibacakan. Nah, selanjutnya kalau kita masih menggunakan ini juga, misalkan di bab 2, di bab 2-nya kita masih menggunakan misalkan sumber yang sama, sumber yang tadi yang tetap kita gunakan yang tadi, yang sumber pertama misalkan yang kita gunakan yang ini. Nah, kita tetap melakukan langkah-langkah di awal tadi. Nah, misalkan sebelum kita menjelaskan ini, kita mau di atasnya ini menggunakan referensi ataupun tulisan yang pernah digunakan oleh orang atau menurut para ahli yang kita ambil di sebuah jurnal. Nah, kita langsung ulang lagi di blog, kembali ke toolbar reference, terus footnote. Nah, jadi kodenya yang ini yang berbeda, kodenya 3, walaupun kita tetap menggunakan sumber yang ini. Misalkan kita tetap ambil sumber yang tadi merupakan dari sumber ini. Nah, dia tetap, tapi dia berurutan. Jadi yang pertama ini adalah 1, 2, inilah sumber yang ketiga. Kita langsung masukkan ke sini, paste. Nah, dia masuk ke 3 dan seterusnya. Nah, seterusnya begitu juga, misalkan lembar ini adalah keempat, 5, 6 sampai dengan akhir footnote yang kita gunakan. Nah, jadi teman-teman supaya mempermudah teman-teman untuk menggunakan footnote, tidak terlalu misalkan cari alsam ini gunakan diketik-ketik dulu baru ribet gitu kan. Nah, kalau memang sekedar hanya untuk makalah 15 lembar atau 17 lembar supaya teman-teman cepat untuk membuatnya,
akan lebih baik lagi teman-teman buat seperti saya tadi, disiapkan terlebih dahulu sumbernya seperti ini, disiapkan di sini, jadi tinggal copy paste saja dari sini ke catatan yang kita buat di bawahnya nanti. Tapi apabila teman-teman merasa seperti itu justru merepotkan, teman-teman juga bisa membuat satu-satu. Misalkan setelah sumber yang pertama udah tulis, baru tulis cari asap satu-satu, misalkan buku aja marketing, terus yang kedua lagi baru cari lagi referensi. Biasanya kalau kita skripsi kita buatnya seperti itu kan, karena kita tidak menyelesaikannya secara keseluruhan. Misalkan bab satu dulu, setengah dulu, satu-satu dulu gitu. Nah, jadi itu teman-teman semuanya tutorial dari saya. Semoga bisa membantu ya kita sebagai kaum intelektual. Kita menggunakan, apabila kita sudah menggunakan tulisan orang yang sebelumnya yang sudah lebih dulu daripada kita wajib mencantumkan sumber yang kita gunakan. Itu sebagai bentuk apresiasi atau cara kita menghargai tulisan-tulisan yang ada sebelum kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton tutorial ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Dan untuk tutorial selanjutnya, kira-kira kita bakal bahas apa? Silakan komen ya. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dadah, sampai jumpa di pertemuan